We used to be solid, not falling apart. Hewan-hewan di dunia memiliki spesies yang beragam. Setiap spesiesnya juga memiliki ciri dan keunikannya masing-masing, mulai dari bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan hal-hal lain yang ada pada spesies hewan tersebut. Keunikan yang akan dibahas dalam video ini adalah hewan yang memiliki tubuh terkecil di dunia. Hewan yang memiliki tubuh normal dan besar mungkin sudah sering kita lihat di kehidupan kita, namun, bagaimana jika hewan seperti monyet, kelelawar, tikus, bahkan hiu memiliki tubuh yang sangat kecil? Bagi kalian yang belum tahu, pasti penasaran apakah ada hewan-hewan seperti yang disebutkan itu bertubuh kecil. Berikut adalah 7 hewan terkecil di dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa saja hewan terkecil di dunia serta keunikan dan penjelasan lengkapnya, mari simak videonya. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel kami. Keep me on loop. Laba-laba lumut cemara, atau bahasa latinnya Microhexura montivaga, awalnya dideskripsikan pada tahun 1925 dari koleksi yang dibuat 2 tahun sebelumnya di pegunungan Carolina Utara bagian barat. Hanya beberapa spesies yang diambil, dan sedikit yang diketahui tentang spesies tersebut sampai ditemukan kembali sekitar 50 tahun kemudian. Laba-laba ini adalah salah satu dari 2 spesies yang termasuk dalam genus Microhexura. Spesies lain dalam genus, hanya ada di barat laut Pasifik. Genus Microhexura adalah salah satu laba-laba megalomorph terkecil, dengan ukuran dewasa hanya 0,10 sampai 0,15 inci. Warna laba-laba lumut cemara berkisar dari coklat muda hingga coklat kemerahan yang lebih gelap, dan tidak ada tanda di perut. Karapas umumnya berwarna coklat kekuningan. Karakteristik identifikasi yang paling terlihat untuk laba-laba lumut cemara ini adalah celi cerahe yang menonjol ke depan jauh melampaui tepi anterior karapas, sepasang pemintal posterior yang sangat panjang, dan adanya sepasang paru-paru buku kedua, yang tampak seperti cahaya. Kantung telur laba-laba ini berdinding tipis dan hampir transparan, dapat berisi 7 hingga 9 telur. Betina memiliki kantung telur, dan jika terganggu, akan membawa kantung telur dengan taringnya. Habitat khas laba-laba lumut cemara ditemukan di lumut yang lembab namun berdrainase baik yang tumbuh di bebatuan atau bongkahan batu besar hutan. Laba-laba membangun jaringnya yang berbentuk tabung di antara lapisan lumut dan permukaan batu, meskipun terkadang jaring meluas ke bagian dalam lapisan lumut. Tabung berdinding tipis dan biasanya lebar dan rata dengan cabang samping pendek. Ancaman utama bagi kelangsungan hidup laba-laba lumut cemara adalah perusak habitat hutan dataran tinggi yang lembab. Perubahan dan hilangnya habitat ini terutama disebabkan oleh serangan serangga eksotik, polusi udara yang diendapkan sebagai hujan asam, dan sejarah penggunaan lahan di masa lalu. Laba-laba juga terancam oleh faktor-faktor yang belum sepenuhnya teridentifikasi, serta basis populasi yang sangat kecil sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap kepunahan stokastik. Laba-laba lumut cemara, sangat sensitif terhadap kekurangan kelembaban, membutuhkan situasi kelembaban tinggi dan konstan, iklim mikro yang diatur dan dilestarikan oleh kanopi hutan. Saat kanopi menyusut, lebih banyak cahaya matahari mencapai dasar hutan, meningkatkan penguapan di daerah lembab yang sebelumnya teduh dan akhirnya lapisan lumut banyak tumbuh di sana, yang tampaknya, laba-laba ini tidak dapat bertahan hidup. Spesies katak terkecil di dunia ditemukan di pedalaman sebelah tenggara Papua Nugini. Katak ini masuk ke dalam genus Paedophrinae, yang beranggotakan sejumlah katak berukuran super mini. Bahkan katak dewasa dari 2 spesies baru ini, Paedophrinae decot dan Paedophrinae verrucosa, hanya berukuran 8 hingga 9 mm. Katak super kecil itu ditemukan oleh peneliti Fred Krause dari Bishop Museum, Honolulu, ketika melakukan survei lapangan di Papua Nugini. Sebenarnya Krause telah menemukan katak Paedophrinae pada tahun 2002, tapi genus itu baru dideskripsikan secara resmi pada tahun lalu. 2 spesies yang dideskripsikan sebelumnya berukuran lebih besar, 10–11 mm, tapi genus itu tetap mewakili kelompok tetrapoda terkecil di dunia. Meski sebagian besar generasi katak itu hanya punya sedikit spesies yang berukuran mini di antara anggota lainnya yang bertubuh lebih besar, genus Paedophrinae amat unik karena seluruh spesiesnya berukuran super kecil.
Bentuk mungil tubuh katak ini diperkirakan ada hubungannya dengan habitat mereka. Apalagi semua spesies katak mini itu hidup di seresa atau tumpukan daun yang gugur di tanah. Seluruh anggota genus ini juga memiliki jari yang mengecil, membuat mereka tak bisa memanjat pohon dengan baik. Mengecilnya jari tangan mereka ada kemungkinan dampak dari penyusutan ukuran tubuh yang dibutuhkan untuk mendiami seresah dan lumut. Habitasi di seresah dan lumut umum ditemukan pada katak super kecil dan mungkin merefleksikan pula eksploitasi terhadap sumber pangan baru yang tersedia di habitat itu. Akibat badannya yang kecil, jumlah telur yang dibawa katak betina juga berkurang hingga 2 telur saja. Namun belum diketahui apakah katak itu bertelur secara simultan atau dalam 2 tahap. Ternyata masih banyak kekayaan hayati Indonesia yang terus ditemukan oleh para peneliti. Rawa gambut di Sumatera, yang saat ini terus mendapat ancaman konversi, pembukaan lahan untuk perkebunan, pertanian dan permukiman masih menyisakan keunikan satwanya. Tidak banyak yang tahu, bahwa sejak tahun 2005 ikan air tawar terkecil di dunia, Paedocypris progenetica, ditemukan di rawa gambut Sumatera. Ikan ini hanya memiliki panjang 7,9 mm untuk betinanya dan rata-rata 9,8 mm untuk jantannya. Secara sekilas, karena ukuran tubuhnya yang mungil, ikan ini dapat tersamar seperti larva hewan air. Ikan ini memiliki tubuh memanjang yang tembus pandang. Kepala dan otak Paedocypris progenetica ini tidak terlindung oleh tengkorak kepala, dan betinanya hanya mampu menghasilkan beberapa indung telur. Paedocypris progenetica sendiri adalah ikan asli dan endemik rawa gambut Sumatera. Ikan ini pertama kali diteliti oleh peneliti Swiss, Maurice Cottelat bersama koleganya Tan Heok Hui dari Raffles Museum of Biodiversity Research, Singapura. Kedua peneliti ini telah meneliti Paedocypris progenetica sejak tahun 1996. Tidak hanya itu saja, karena bentuk tubuhnya yang mungil, Paedocypris progenetica memiliki keunikan yaitu, mampu bertahan hidup ketika musim kering dengan cara berlindung di genangan air dangkal di rawa-rawa. Ikan ini hidup dengan mengkonsumsi plankton di dasar rawa berair gelap kecoklatan, tempat mereka hidup. Daya tahan ikan ini juga tergolong hebat, karena bisa hidup di daerah rawa yang tingkat keasamannya tinggi yaitu mencapai pH 3, atau 100 kali lebih asam daripada air hujan. Dari penemuan ini, para ilmuwan menyimpulkan bahwa rawa gambut adalah ekosistem yang menjadi rumah bagi banyak satwa yang tidak ditemukan di ekosistem lain. Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop? Salamander arboreal adalah anggota keluarga salamander tanpa paru-paru. Mereka bernafas melalui kulit mereka yang lembab. Untuk menjaga kelembapan kulit mereka, mereka harus tetap berada di bawah penutup hampir sepanjang tahun, pergi ke bawah tanah ke dalam liang, di bawah batang kayu, di bawah penutup daun, di bawah kulit kayu dan di pohon untuk menemukan relung lembab di batang dan cabang habitat arboreal ini. Selama hari-hari lembab di musim dingin dan musim semi, mereka akan muncul ke permukaan, dan saat itulah kemungkinan besar kita akan menemukan spesies ini. Salamander arboreal paling dekat dengan hutan tetapi dapat hidup dengan baik di berbagai habitat termasuk beberapa pulau pantai lepas, seperti Pulau Ano Nuevo dan Farallones. Mereka juga dapat berkembang di halaman belakang pinggiran kota, sebagian besar tidak terlihat oleh tuan tanah manusia mereka. Kadang-kadang ditemukan adalah berukuran remaja. Mereka menetas di musim gugur, setelah melewati tahap larva akuatik, dan muncul sebagai salamander yang sepenuhnya terbentuk, meskipun sangat kecil. Hewan ini memiliki otot rahang yang menonjol yang membuat kepala mereka berbentuk segitiga. Otot-otot ini sejalan dengan rangkaian gigi yang halus. Meskipun ukurannya kecil, hewan ini terlihat ganas. Seperti salamander tanpa paru-paru lainnya, salamander arboreal memiliki alur nasolabial. Fitur penasaran ini dilapisi dengan kelenjar dan membantu hewan membedakan keberadaan dan kondisi individu lain melalui chemoreception. Mereka berkomunikasi dengan suara juga, dan telah dikenal membuat suara gonggongan bernada tinggi. Salamander arboreal hampir endemik di California dengan jangkauan mereka di sepanjang pantai California Utara. Kadal terkecil di dunia disebut Jaragua gecko, makhluk yang ditemukan oleh ahli biologi di dekat Laut Karibia.
Tubuhnya sangat kecil, sekitar 1,6 cm dari kepala hingga ekor, dan spesies kadal semacam itu langka dan telah ditambahkan ke daftar hewan yang terancam punah, yang sebenarnya sangat berharga. Laut Karibia penuh dengan pulau-pulau dan perairannya sangat luas dan penuh dengan mikroorganisme. Jaraguá Sparrow menyukai air dan pemandangan Laut Karibia, itulah sebabnya mereka selalu tinggal di sini. Mereka menjadi nyaman di sini dan menjadikannya rumah mereka. Namun, karena perubahan lingkungan, jumlah mereka menjadi sangat rendah. Sebenarnya ada lebih dari 80 spesies tokek, dan tokek jaraguá hanyalah salah satunya. Tubuhnya sangat kecil dan kulitnya sangat lembut, dan kebanyakan memakan serangga. Tubuhnya pendek dan agak bulat dan tebal, dan ada cangkir hisap di kaki. Makanan favoritnya adalah semut kecil dan serangga kecil. Ancaman terbesar dari tokek jaraguá adalah ular dan kelabang, karena sering diserang oleh hewan besar ini. Tokek ini ada selama zaman es, ketika mereka hidup terutama di batu karang dan batu kapur. Pada saat itu, Karibia adalah lingkungan yang sangat baik, dan secara bertahap semakin banyak orang menetap, yang mempengaruhi kehidupan kadal. Tokek jaraguá adalah kadal terkecil di dunia dan memiliki berbagai musuh alami karena ukurannya yang kecil. Makhluk apapun yang lebih besar darinya dapat dianggap sebagai musuh alami tokek jaraguá. Tokek kerdil jaraguá tidak agresif dengan cara apapun. Umumnya dikenal sebagai ular berkaki empat, juga dikenal sebagai bibinya ular. Kind of too strong on your feet. I can't say that I guarantee. But Hippocampus denise, juga dikenal sebagai kuda laut kerdil denise atau kuda laut kerdil kuning, adalah kuda laut dari keluarga Singatidae yang berasal dari Pasifik Barat. Kuda laut kerdil denise adalah ikan kecil yang dapat mencapai panjang maksimum sekitar 2,4 cm, yang menjadikannya salah satu perwakilan terkecil dari kuda laut. Kuda laut kerdil ini memiliki moncong pendek, tubuh ramping dengan ekor yang dapat memegang. Tubuhnya benar-benar halus atau dilengkapi dengan beberapa tuberkel seperti polip, dalam hal ini lebih sedikit dan kurang berkembang daripada Hippocampus bargibanti. Warnanya berkisar dari kuning, kurang lebih cerah, hingga oranye dengan bintik-bintik gelap kecil dan terkadang pita lebih gelap di ekor. Kuda laut kerdil ini telah dilaporkan dari beberapa lokasi di Pasifik Barat, termasuk Indonesia, Vanuatu, Palau, Malaysia, Kepulauan Solomon dan Mikronesia. Dapat ditemukan di kedalaman antara 13 dan 100 meter, umumnya bersembunyi di ladang Gorgonia. Spesies ini relatif langka dan hanya sedikit data yang berkaitan dengan populasi serta distribusi aktualnya. Karena kurangnya informasi dan kelangkaan spesies ini, kuda laut kerdil denise saat ini diklasifikasikan sebagai kekurangan data oleh IUCN. Secara internasional juga tercantum dalam Appendix 2 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, artinya masuk dalam daftar spesies yang belum tentu terancam punah, tetapi perdagangannya harus dikendalikan untuk menghindarinya. Kuda laut kerdil denise menggunakan kamuflase adaptif, mengubah warnanya agar sesuai dengan warna gorgonian di sekitarnya. Ini memakan krustasea kecil dan zooplankton lainnya. Seekor individu akan tinggal di satu karang selama seluruh hidupnya. Spesies ini ovovivipar, dan jantanlah yang mengerami telur di kantong induk perutnya. Yang terakhir termasuk fili yang kaya akan kapiler yang mengelilingi setiap telur yang dibuahi menciptakan semacam plasenta yang memasok embrio. Ketika dewasa, anaknya dikeluarkan dari saku dan menjadi otonom. Sekelompok peneliti menemukan reptil terkecil di dunia. Reptil dari jenis bunglon ini ditemukan di wilayah utara Pulau Madagaskar di Afrika Timur. Para peneliti kemudian memberi bunglon kecil ini dengan nama ilmiah Brookesia nana. Karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil, reptil ini bisa juga disebut sebagai nanobunglon. Saking kecil tubuhnya, bunglon ini bisa ditaruh di atas ujung jari telunjuk manusia. Bunglon itu bisa dengan nyaman bertengger di ujung jari tanpa harus terjatuh karena lebar ujung jari pun nyatanya cukup muat untuk menampung panjang tubuh si bunglon. Laporan hasil penemuan dan deskripsi atas bunglon kecil tersebut telah diterbitkan di jurnal Scientific Reports pada tanggal 28 Januari tahun 2021. Dalam laporan tersebut para peneliti menjelaskan bahwa Brookesia jantan dewasa yang mereka temukan merupakan reptil dewasa paling kecil bahkan vertebrata atau hewan bertulang belakang dewasa paling kecil yang pernah ditemukan. Mereka juga menjelaskan bahwa spesies ini ditemukan di kawasan hutan hujan yang mulai terdegradasi atau rusak di wilayah Madagaskar Utara.
Saat ini baru 2 individu Brookesia nana yang berhasil ditemukan para peneliti di Pulau Madagaskar tersebut. Yang menarik, kedua individu tersebut merupakan pasangan jantan dan betina dari spesies tersebut. Si betina memiliki tubuh panjang, dari ujung moncong sampai kloaka atau lubang ekskresi dan reproduksinya, sekitar 19 mm, sedangkan panjang tubuhnya jika diukur sampai ekor adalah 29 mm. Adapun si jantan memiliki panjang tubuh, dari moncong sampai kloakanya, sekitar 13,5 mm atau 22 mm jika diukur sampai ujung ekornya. Para peneliti meyakini bahwa bunglon mini ini adalah hewan reptil terkecil yang pernah ditemukan di dunia sampai saat ini. Sebelumnya, reptil terkecil di dunia yang pernah ditemukan dan didefinisikan adalah Brookesia tuberculata yang memiliki panjang tubuh hanya sekitar setengah milimeter lebih panjang Brookesia nana jantan. Seekor pejantan dan seekor betina Brookesia nana yang ditemukan para peneliti ini merupakan individu-individu yang sudah dewasa, bukan masih anak-anak atau remaja. Sebelumnya, para peneliti telah melakukan pemindaian CT mikro terhadap si betina. Hasilnya, peneliti menemukan ada 2 telur di dalam tubuh Brookesia nana betina tersebut. Itu artinya si betina sudah dewasa. Demikian pula pada Brookesia nana jantan yang ditemukan. Para peneliti melihat bahwa alat kelamin si jantan sudah berkembang dengan baik. Itu artinya Brookesia nana jantan itu juga sudah matang secara seksual. Yang menarik, alat kelamin si jantan itu sebenarnya tidak bisa dibilang kecil jika dibandingkan dengan proporsi ukuran keseluruhan tubuhnya. Para peneliti menemukan, alat kelamin Brookesia nana jantan itu berukuran hampir 20% dari total ukuran tubuhnya. Menurut tim peneliti, kondisi ini memungkinkan Brookesia nana jantan bisa kawin dengan Brookesia nana betina yang jauh lebih besar. Dan memang seperti yang para peneliti temukan, ukuran tubuh Brookesia nana betina dewasa memang lebih besar dibanding Brookesia nana jantan. Para peneliti mengatakan bahwa habitat bunglon kecil ini juga kecil dan sangat terbatas. Mungkin hanya sekitar beberapa hektar. Hal ini bisa membuat spesies tersebut terancam punah. Itulah 7 hewan terkecil di dunia yang baru saja kita simak. Terima kasih telah nonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.